Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Apa kabar hari ini anak-anak sekolah minggu? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Anak-anak sekolah minggu semua diharapkan membuka Alkitabnya dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Amang akan baca untuk kita, perhatikan dengan baik. Demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah di sini yang senang melakukan perintah orang tuanya di rumah? Siapa di sini yang senang melakukan apa kata orang tuanya di rumah? Atau adakah anak-anak ini yang tidak suka kalau orang tuanya sedang menyuruh dia atau memerintahkan dia, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu rumah, mengepel rumah, menyiram tanaman? Siapakah dari anak-anak sekolah minggu yang tidak senang diperintah oleh orang tuanya? Saya pernah melihat ada satu orang anak yang sangat senang diberikan perintah oleh orang tuanya saat orang tuanya pergi bekerja. Lalu dia bilang sama anak-anaknya, "Nak, nanti kalau mama bekerja, tetap di rumah dan lakukan pekerjaanmu." Lalu si anak itu membuat apa yang diperintah oleh orang tuanya itu dengan begini. Nah, coba perhatikan anak-anak sekolah minggu. Dia buat begini. Dia senang melakukan apa yang disampaikan diperintahkan oleh orang tuanya sama dia. Ini misalnya, lalu dia buat begini adik-adik. Di jam 7 pagi dia sudah, karena ini kan masih belajar di rumah, dia sudah bersiap-siap untuk mengikuti sekolah daring. Habis itu nanti pukul 12 dia sudah bersiap-siap mau makan siang. Ini dia. Jam 12 makan siang. Habis itu pukul 1 di sini dia sudah istirahat sejenak, tidur sekitar 1,5 jam. Habis itu lalu kemudian dia melakukan setelah bangun tidur, di sini dia sudah membantu orang tuanya membersihkan rumah. Lalu di sini dia sudah membantu orang tuanya membersihkan piring. Di sini dia menjaga adiknya. Lalu di sini dia sudah mandi sore dan di sini dia kembali untuk belajar. Nah, adik-adik sekolah minggu artinya dia adalah anak yang suka melakukan perintah orang tuanya. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Adik-adik yang di rumah ini bagaimana? Senang gak dengan melakukan perintah orang tuanya di rumah? Atau ketika orang tuanya kasih perintah langsung melawan gitu, gak suka? Atau bilang mamanya gak sayang sama dia? Banyak kali kerjanya, nampak kali mama gak sayang gitu ya. Ada anak-anak kayak gitu kan, kalau dikasih kerjaan, kalau diperintah sama orang tuanya langsung bilang kalau mamanya nggak sayang sama dia. Sebenarnya bukan mamanya nggak sayang, tapi melatih anaknya supaya anaknya itu menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang mau bekerja, anak yang mau diperintah, bukan menjadi anak yang durhaka, yang kalau disuruh orang tuanya langsung melawan, bukan. Nah, di sini ternyata tidak hanya orang tua, Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada murid-muridnya.
Apakah perintah Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya? Perintahnya adalah untuk memberitakan Injil. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Bayangkan adik-adik, sampai ke ujung bumi. Jadi memberitakan Injilnya bukan dalam tempat yang dekat-dekat aja, tapi sampai pada ke ujung bumi. Nah, kalau tugas itu diberikan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, mampu enggak? Ada yang cuma beribadah setengah jam aja sudah tidak? Iya. Ada yang cuma beribadah setengah jam aja sudah mengganggu kawannya. Ada yang beribadah cuma setengah jam aja, ada yang sudah lari sana lari ke sini. Nah, sekarang Tuhan Yesus kasih perintah. Kalian murid-muridku, katanya begitu kan, harus mengerjakan, melakukan perintahku. Perintahku itu adalah supaya kalian memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan kalian harus membaptis siapa orang yang sudah percaya kepadaku, kepada namaku. Harus kalian baptis, harus kalian namanya itu supaya nanti dia menjadi pewaris kerajaanku gitu. Jadi sekarang Yesus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka bersaksi kalau Yesus itu baik, kalau Yesus itu juru selamat, kalau Yesus itu penolong, kalau Yesus itu adalah yang telah melepaskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Nah, tugas itu juga diberikan kepada adik-adik untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana menjadi saksi Kristus bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, kan gitu. Bagaimana adik-adik sekolah minggu ini menjadi saksi Kristus? Kalian harus selalu memberitakan kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu dengan kita selalu mengaku kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan, Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Itu artinya kita sudah bersaksi di dalam nama Yesus. Tetapi kalau ada anak-anak yang suka melawan, yang suka dengan omongan-omongan cakap-cakap kotor, yang suka dengan hal-hal yang tidak baik, berarti dia bukan bersaksi kepada Kristus. Tetapi dia hidup sesuai dengan kemauan dunia ini, tetapi hidup bersaksi untuk Kristus. Lewat apa? Lewat hidupnya adik-adik setiap hari. Lewat apa? Lewat bersaksi kepada Kristus, berdoa, belajar dengan baik, bernyanyi, menolong orang tua, ke gereja dengan rajin, begitu. Itu hidup yang bersaksi kepada Kristus. Jadi ketika adik-adik dilihat oleh yang lain, kawan-kawanmu yang lain, dia ya, benar-benar kalau dia orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Karena apa katanya tadi? Pergilah, kalau kalian pergi bersaksi untuk Kristus, ingat kalau Kristus itu menyertai kalian sampai kemanapun. Bahkan katanya sampai kalau bumi ini sudah tidak ada lagi. Sampai pada akhir zaman. Kenapa? Yesus selalu menyertai kita bahkan sampai bumi ini tidak ada, sampai akhir zaman. Karena kan Yesus itu maha segalanya. Kalaupun dunia ini sudah tidak ada lagi, Tuhan kita itu masih tetap ada. Nah, jadi dia yang selalu memelihara kehidupan kita. Dia yang selalu menolong kita. Maka siapa di sini adik-adik yang selalu misalnya kalau malam takut, kalau ditinggal orang tuanya di rumah takut, kalau mati lampu takut, kalau sendiri ke kamar mandi takut begitu. Siapa yang takut? Coba sebut namanya dan angkat tangannya. Nah, di sini Yesus katakan apa? Aku akan menyertai kamu. Kenapa Yesus menyertai? Supaya kita tidak takut. Supaya tidak takut, tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti rasa takutnya sudah hilang. Jadi kalau ada anak-anak sudah hidup dalam Yesus tapi masih takut, masih terus tidak menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus, berarti dia bukan anak-anak yang taat. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan Yesus menyertai kita sampai pada kemanapun dan dimanapun. Bahkan sampai katanya akhir zaman. Anak itu adik-adik sekolah minggu, jangan takut, jangan khawatir karena Yesus menyertai kita. Jadi kalau misalnya malam-malam nih takut kan,
takut ke kamar mandi, takut gelap, takut ditinggal orang tuanya. Kira-kira kalau sudah didampingi orang tuanya masih takut enggak? Adik-adik sekolah minggu masih takut enggak? Kan enggak lagi kan? Kalau orang tuanya malam hari misalnya temanin kamu pergi ke kamar mandi masih takut enggak? Kan enggak lagi kan? Nah, begitulah Tuhan Yesus menemani kita, menyertai adik-adik semua. Saat ke sekolah ditemani, didampingi. Maka yang perlu adik-adik lakukan adalah sebelum sekolah apa? Berangkat, berdoa dulu sebelum berangkat supaya apa? Supaya Yesus tetap menemani, menyertai, menjauhkan dari segala mara dan bahaya, menjauhkan dari godaan-godaan yang jahat. Iya kan? Itu yang dilakukan karena apa? Yesus selalu menyertai adik-adik sekolah minggu. Maka 3 hal yang harus adik-adik lakukan dalam firman ini. Yang pertama, selalu bersaksi tentang Kristus dimanapun adik-adik berada. Bahkan waktu bersama-sama dengan kawanmu, waktu bermain, bilang kalau Yesus itu baik. Yesus itu adalah penolong, Yesus itu adalah juru selamat. Lewat apa? Saat kau bermain, jangan suka mengganggu temannya gitu. Saat bermain, jangan suka ambil yang bukan mainanmu. Saat bermain, jangan suka mengejek temanmu gitu. Itu caranya bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Nah, yang kedua adalah belajar melakukan kehendak Allah. Ya, belajar melakukan kehendak Allah itu apa? Pasti kehendak Allah itu semua yang baik. Coba misalnya adik-adik sebutkan apa kehendak Allah? Kira-kira satu orang mengucapkan satu hal. Yang pasti kehendak Allah itu adalah semua yang baik, berdoa, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, menolong orang tua, membantu orang tua, mengerjakan tugas-tugas rumah. Itu kan semua hal yang baik. Maka belajarlah melakukan kehendak Allah. Jadi semua yang baik itu harus kita pelajari untuk lakukan. Tetapi segala yang jahat untuk tidak dikerjakan. Jadi kita tidak melakukan apa maunya kita, tetapi apa yang baik menurut kata Tuhan Yesus. Misalnya menolong teman kita, membantu dia, menjaga adik kita, merawat lingkungan kita, begitu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Tuhan menyertai adik-adik semua. Jadi kalau adik-adik semua bilang sama kawannya, God bless you, Immanuel, Tuhan berserta dengan kita, iya. Tuhan bersama kita sepanjang waktu, sepanjang kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Jadi yang perlu adik-adik lakukan adalah kemanapun mau pergi tetap berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjagai kita, menyertai kita, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak gemetar, supaya kita tidak diganggu oleh orang-orang jahat. Nah, begitulah kesaksian, begitulah anak-anak sekolah minggu memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan. Karena ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Asal adik-adik semua juga mau dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan Yesus. Dan mau selalu berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik sekolah minggu dalam firman hari ini dikatakan selalulah hidup bersama dengan Yesus. Karena Yesus selalu menyertai engkau. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengajari kami untuk tetap hidup bersama-sama dengan Engkau, untuk selalu meyakini bahwa Engkau menyertai kami dan mengajarkan kami untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami yang masih anak-anak ini, lewat perbuatan baik, lewat apapun yang bisa kami lakukan untuk menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan yang mengasihi kami. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami dapat melakukannya dan dapat hidup di dalam firman-Mu. Seperti apa yang Tuhan kehendaki, kami melakukan kehendak-Mu, dan kami mengingat bahwa kami selalu Engkau sertai kemanapun kami melangkah. Bahkan saat bermain di sekolah, saat menolong orang tua, saat membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, guru kami di sekolah dan di sekolah minggu, lindungi mereka dalam segala tugasnya dan tanggung jawabnya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pemilik kami dan kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.